Ketika rakyat menjerit karena harga kebutuhan pokok makin naik, masih ada satu pertanyaan yang menggema di media sosial. Kenapa anggota DPR masih bisa menikmati pensiun seumur hidup, bahkan setelah menjabat cuma 1 periode? Pertanyaan itu bukan datang dari politisi, tapi dari seorang aktivis muda yang kini jadi sorotan publik, Salsa Erwina. Dalam unggahan terbarunya, Salsa dengan lantang mengajak jurnalis senior Najwa Shihab untuk duduk satu meja. Tujuannya jelas, membahas rencana agar sistem pensiun DPR dihapuskan. Sebelum rakyat benar-benar bisa merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Salsa menilai, sudah saatnya rakyat membuka mata. Kalau rakyat masih berjuang dari gaji pas-pasan, lalu kenapa wakil rakyat bisa hidup tenang sampai tua, dengan uang rakyat juga? Salsa Erwina mulai bersuara, ketika ia mengetahui fakta bahwa anggota DPR tetap menerima pensiun seumur hidup. Meski hanya menjabat selama 5 tahun saja. Dalam unggahan videonya, ia menyebut, bayangkan guru honorer yang puluhan tahun mengajar, tidak punya jaminan pensiun. Tapi DPR, yang hanya 5 tahun duduk di kursi empuk, bisa tenang seumur hidup dengan uang negara. Kalimat itu pun menyambar cepat di media sosial. Banyak warganet merasa, inilah suara yang selama ini terpendam di hati rakyat kecil. Bukan soal iri, tapi soal keadilan. Karena selama rakyat masih kesulitan makan, tak sepantasnya pejabat menikmati hidup mewah dari uang yang bukan mereka cari sendiri. Lewat unggahan terbarunya di media sosial, Salsa Erwina secara terbuka menandai nama Najwa Shihab. Ia menulis kalimat yang membuat publik terdiam sejenak. Aku harap Mbak Najwa mau duduk bareng membahas ini. Bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk membuka mata publik bahwa keadilan itu harus menyentuh semua pihak, termasuk mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Ajakan itu langsung jadi pembicaraan besar. Ribuan komentar dukungan mengalir deras. Dari mahasiswa, pekerja, sampai ibu rumah tangga. Mereka menilai, duet antara Salsa Erwina dan Najwa Shihab bisa menjadi simbol baru. Suara rakyat yang tidak takut bicara. Suara yang tidak lagi menunggu perubahan dari atas, tapi mulai menggerakkannya dari bawah. Tak butuh waktu lama, setelah unggahan itu, dunia maya langsung berguncang. Tagar-tagar hapus pensiun for tiba-tiba merajai trending di berbagai platform. Ratusan ribu orang ikut bersuara, menandai pejabat, membagikan video, dan menyuarakan satu kalimat sederhana. Kami hanya ingin keadilan yang sama. Di jalan-jalan, di kampus, bahkan di warung kopi. Topik ini jadi bahan obrolan hangat. Beberapa pakar ekonomi pun ikut menanggapi, menyebut bahwa sistem pensiun DPR sudah tak relevan dengan semangat efisiensi anggaran negara. Tapi di sisi lain, ada juga pihak yang mulai merasa resah, karena isu ini bukan lagi sekadar kritik biasa, tapi mulai menyentuh akar ketimpangan yang selama ini disembunyikan. Publik menanti, apakah suara rakyat ini akan didengar, atau justru akan dibungkam seperti biasanya. Beberapa hari setelah tagar-tagar hapus pensiun for mengguncang dunia maya, satu unggahan baru muncul dari akun resmi Najwa Shihab. Bukan unggahan panjang, bukan pula video penuh amarah. Hanya satu kalimat singkat yang membuat warganet terdiam. Isu ini penting. Saya siap berdialog terbuka demi transparansi dan keadilan sosial. Mari bicara dengan data. Kalimat itu sederhana, tapi tajam seperti pisau yang memotong sunyi. Publik langsung tahu, Najwa Shihab sudah menjawab ajakan Salsa Erwina. Dan ketika dua suara perempuan ini bersatu, banyak yang yakin, percakapan tentang keadilan sosial di Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Ribuan komentar dukungan bermunculan. Inilah duet yang kita tunggu. Akhirnya ada yang berani sentuh akar ketidakadilan. Bahkan, beberapa politisi muda pun mulai ikut menanggapi. Ada yang mendukung dengan hati-hati. Ada pula yang mencoba menenangkan publik dengan janji revisi undang-undang. Tapi di luar semua itu, satu hal jadi jelas, rakyat sudah mulai paham bahwa perubahan tidak lahir dari ruang rapat, melainkan dari suara yang berani menantang ketidakadilan. Najwa, dengan karakternya yang tajam dan elegan, menegaskan bahwa diskusi publik adalah bentuk cinta pada negeri. Dan Salsa Erwina, ia kini tidak lagi berbicara sendirian. Ia punya sekutu, bukan sekadar figur terkenal, tapi simbol suara jurnalisme yang bebas dan berani. Dua generasi, dua gaya bicara, tapi satu tujuan,
menegakkan keadilan yang sering kali hilang di tengah tumpukan kepentingan. Setelah unggahan Najwa Shihab viral, publik pun menunggu, akankah ajakan Salsa Erwina benar-benar diwujudkan? Tak butuh waktu lama, kabar mengejutkan pun datang. Dalam konferensi daring singkat, Salsa mengumumkan, kami akan menggelar diskusi publik terbuka. Dengan tema, keadilan anggaran, saatnya evaluasi pensiun DPR. Forum ini rencananya akan digelar secara online, agar semua rakyat, dari Sabang sampai Merauke, bisa ikut menyaksikan dan memberi komentar langsung. Najwa Shihab pun menyetujui. Ia bahkan menawarkan diri sebagai moderator utama, dengan membawa data, kajian akademik, dan suara rakyat dari berbagai daerah. Tak hanya mereka berdua, forum ini juga akan menghadirkan pakar hukum tata negara, ekonom kebijakan publik, hingga perwakilan guru honorer yang selama ini hidup tanpa jaminan pensiun. Semua bersatu dalam satu panggung, membicarakan keadilan anggaran secara terbuka, tanpa takut, tanpa sensor. Di berbagai platform, video undangan mereka viral. Ribuan orang menulis komentar. Akhirnya, ada yang berani mulai perubahan dari suara rakyat sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik yang sering gelap dan penuh intrik, langkah dua perempuan ini terasa seperti cahaya kecil, yang perlahan tapi pasti, mulai menyalakan api kesadaran baru di hati masyarakat. Sebuah forum diskusi, tapi bisa jadi awal dari revolusi moral bangsa. Di penghujung perjalanan isu ini, Salsa Erwina menyampaikan pesan yang membuat banyak orang terdiam. Perjuanganku bukan untuk menjatuhkan siapapun, ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin rakyat merasakan keadilan yang sebenarnya. Kalau rakyat belum sejahtera, belum waktunya pejabat hidup nyaman dari uang negara. Kalimat sederhana itu, tapi menusuk dalam, di era di mana suara jujur sering dibungkam. Keberanian seperti ini menjadi langka. Dan justru karena kelangkaannya, suara itu menggema lebih keras dari sebelumnya. Banyak yang mulai sadar, perjuangan bukan selalu soal turun ke jalan, tapi juga tentang berani bicara, berani mengingatkan, dan berani memilih berpihak pada nurani. Dari ruang digital hingga ke hati masyarakat, semangat Salsa Erwina dan Najwa Shihab kini menyala. Sebuah harapan bahwa mungkin, perubahan tidak selalu dimulai dari gedung tinggi, tapi dari suara kecil yang berani berkata, cukup. Dan dari sanalah, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia seharusnya benar-benar dimulai. Kisah ini bersifat fiksi edukatif. Seluruh nama, peristiwa, dan percakapan disusun untuk mengajak masyarakat berpikir kritis. Bukan untuk menyerang pihak manapun. Tujuannya adalah membangun kesadaran publik tentang pentingnya keadilan sosial dan transparansi kebijakan negara.